memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 474 ayat 1 dan ayat 2. Ikon Yesus do dongaku. Ikon Yesus do dongaku salahku lirude rapon Yesus koya menang halus suinare dan bayar habisi oh Yesus dongaki saingat tonaku Yesus olo aku namai ikon Yesus dodomaku molo marsitang nona muibana utingakon nasana pasolatan dan mariar amisi Yesus dongaki saingat tonaku Yesus olo aku namai. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami selalu merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kami agar tidak tersesat, tetapi kami akan selalu berjalan di jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bacaan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 11. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebahagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?"
Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di bahasa Batak didok, luhut dohi talilu songon biru-biru, ganup masih todong dalam nabi, alai hacahaton nihita sudena, dihonahon Jahoba tu ibana. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hukuman atas kesalahan anak bisa tidak tega dilimpahkan kepada anak tersebut, tetapi kesalahan itu bisa dilimpahkan kepada orang tua atau kepada orang yang menjaga dia. Ada orang tua karena kemarahannya kepada anaknya, tetapi dia tetap tidak tega memukul atau melakukan sesuatu untuk menghukum dia, sehingga dia menghukum dirinya sendiri. Karena kegeramannya dia menampar pipinya, atau ada orang yang mencubiti perutnya, supaya kemarahannya bisa terlampiaskan, tetapi bukan kepada anak yang bersalah, tetapi kepada dirinya sendiri. Artinya, kesalahan yang diperbuat tetapi bukan dia yang menanggung akibatnya. Kesalahan yang diperbuat anak tersebut tetapi orang tuanya yang menjadi dipersalahkan. Aisydo natoras nion, aina so diajari doon. Itu sering perkataan ketika ada anak-anak yang berbuat kesalahan. Padahal yang pasti semua orang tua akan membimbing anaknya bagaimana anaknya bisa berperilaku yang baik. Tetapi terkadang pengaruh dari luar bisa lebih besar daripada didikan kita. Kita sekalian sesat seperti domba, lilu, manuda. Kita mencari jalan kita sendiri. Terkadang kita tersesat. Kita bisa cacat karena tidak mau dibimbing di jalan yang benar. Tetapi kita juga bisa sesat karena ada orang yang menyesatkan kita. Kita mau berjalan sendiri, tidak mau diatur, tidak mau dibimbing di jalan yang sudah ditentukan. Kita mau mengikuti hati kita sendiri. Kita sering merasa sudah mampu, kita sering merasa sudah besar, sehingga berjalan sendiri dan pada akhirnya bisa tersesat. Kesesatan itu adalah kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan. Berani berbuat
harus berani bertanggung jawab. Berani berbuat, harus berani menanggung akibat dari apa yang dia perbuat. Itulah yang seharusnya. Tetapi kasih setia Tuhan kepada kita domba yang sesat tidak dilimpahkan kepada kita, tetapi dilimpahkan kepadanya, kepada Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan di jalan yang benar, di jalan Tuhan, agar kita jangan tersesat. Kita harus mau dibimbing, kita harus mau diarahkan, supaya kita tidak menjadi domba yang tersesat. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menebus kita di dalam darah Yesus Kristus. Dengan segala kesalahan kita telah dilimpahkan kepada Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Wende nomor 713 ayat 1 dan ayat 3, Tugu au otuhaki. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menuntun kami di jalan kehidupan, selalu memegang tangan kami sehingga kami berjalan di jalan yang benar. Ampuni kami Tuhan ketika kami mau berjalan sendiri, ketika langkah kaki kami tersesat. Kiranya Tuhan membawa kami kembali ke jalan yang benar. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan menjauhkan kami dari setiap mara bahaya. Kiranya Tuhan yang melindungi kami, melindungi anak-anak kami, melindungi sanak saudara kami, orang tua kami, supaya kami semua berjalan di jalan kebenaran. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akan selalu berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat. Bawaku lebih mengenalmu.
adikku